ini tema kita adalah Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, yang diambil dari Yohanes 14 ayat 6 sampai 15. Sebelum kita memasuki ibadah kita akan bernyanyi dari lagu pra ibadah kita yang dibawakan oleh Lenhard dan teman-teman. Kita akan bersatu dulu. Mari semua adik-adik sikap berdoa. Kita bernyanyi Mari Masuk. Tuhan Yesus berkati ibadah kami Bapa, biarlah ibadah kami berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Berkati kami Tuhan Yesus, berkati anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada Bapa, berkati setiap kesehatan mereka Tuhan Yesus, berkati apapun yang boleh mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji termulia nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Kita akan mulai ibadah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor
3 kami puji dengan Dia. adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah diambil dari Yohanes 14 ayat 13. Kita kembali bernyanyi, kita bernyanyi dari buku ND nomor 194 Also Asiroham.
Sekolah Minggu HKBP Padang Bulan, apa kabarnya semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat ya. Oh ya, kita sudah memasuki bulan ke-10 di tahun 2020 ini. Namun tidak akan mengurangi rasa sukacita kita karena kita masih bisa beribadah secara virtual kan? Oh ya, kali ini Kak Intan yang akan membawakan renungan firman Tuhan kita di minggu pagi yang cerah ini. Oh ya, sebelum kita memulai ibadahnya, kakak harap semuanya adik-adik dalam posisi yang tenang. Mari ambil sikap berdoa, katup tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua karunia yang Kau berikan kepada kami hingga pada hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi anak-anak sekolah minggu akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami dan urapi kami satu persatu. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, nats renungan kita di minggu ini diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 sampai yang ke-15. Adik-adik sudah bisa membuka Alkitabnya, Kak Intan akan membacakan dan adik-adik mengikuti ya dari rumah. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 sampai yang ke-15. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidakkah percaya engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, sekarang di tangan Kak Intan ada beberapa gambar. Nah, sesuai dengan tema kita kali ini, di ayat ke-6, Yesus berkata bahwa Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ini ada gambar yang pertama, adik-adik bisa lihat. Ini adalah gambar Tuhan Yesus yang sedang bersabda. Yesus bersabda seperti di ayat ke-6 tadi, bahwa Yesus adalah jalan. Ini ada gambar jalan. Seperti yang kita tahu bahwa jalan ini adalah salah satu media untuk kita mencapai tujuan kita atau mengantarkan kita kemana saja yang kita mau. Kemudian Yesus juga bersabda bahwa Dia adalah kebenaran. Di gambar ini ada seorang anak kecil yang sedang berdoa, tersenyum, mendoa dan membayangkan Tuhan Yesus sebagai teladannya. Dia juga meneladani cara hidup Yesus, yaitu dengan berdoa. Kemudian, di gambar yang berikutnya, Yesus juga bersabda bahwa Yesus adalah hidup. Nah, di sini ada gambar Tuhan Yesus dan beberapa anak-anak yang tersenyum bahagia karena hidup bersama Yesus juru selamatnya. Kemudian yang menjadi pertanyaannya, kenapa ya Tuhan Yesus berkata bahwa Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup? Nah, kakak ingin bertanya, pernah nggak adik-adik sekolah minggu menjadi petunjuk arah? Petunjuk arah misalnya itu saat adik-adik sekolah minggu lagi bermain di luar rumah atau di dekat sekitar pekarangan rumah, tiba-tiba ada seseorang yang menanyakan alamat dan ingin menanyakan di manakah alamat itu berada. Nah, sewaktu ditanyakan kepada adik-adik, ternyata adik-adik tahu itu di mana tempatnya dan bahkan tahu siapa yang memiliki tempat tinggal itu atau rumah itu. Nah, pasti adik-adik sekolah minggu kan akan membantu dan menunjukkan arah kemana ya rumah itu atau alamat yang ditujukan oleh orang itu. Saat kita menjadi petunjuk arah, kita itu menjadi orang yang menjadi hal penting bagi orang yang menanyakan alamat itu kepada kita, karena kita tahu
dan mungkin juga dia tidak tahu di situ tuh sebenarnya ada apa, di mana rumahnya, letaknya di mana, dia tidak tahu sama sekali. Dan kamulah yang bertanggung jawab untuk menunjukkan arah. Nah, kadangkala ada juga orang yang sebenarnya dia tidak tahu di mana tempatnya, tapi dia memberitahu, dan itu akan menyebabkan orang yang menanyakan itu kemungkinan tersesat kan, atau tidak menemukan tempatnya di mana, malah mungkin pergi lebih jauh daripada tempat yang dicarinya. Nah, adik-adik sekolah minggu, apabila kita menjadi seorang petunjuk arah, pastinya kita itu tahu di mana tempatnya dan siapa yang dituju. Nah, begitu juga lah yang disampaikan Tuhan Yesus dari Yohanes 14 ayat yang ke-6, bahwa dia adalah jalan, dia adalah kebenaran, dan dia adalah hidup. Seperti yang kita tahu juga, Tuhan Yesus memang datang ke dunia ini dari surga. Tentu Tuhan Yesus tahu bagaimana jalan dari surga dan bagaimana menuju surga. Dialah yang menjadi petunjuk arah bagi orang yang ingin ke surga. Adik-adik tahu kan surga itu apa? Nah, pasti sudah tahu. Kakak yakin semuanya adik-adik sekolah minggu tahu surga itu apa. Surga itu adalah tempat Allah Bapa yang kudus dan di mana kehidupan kekal itu berada. Kudus itu berarti dia tidak ternodai oleh dosa, tidak melakukan perbuatan buruk atau hal-hal buruk lainnya. Kemudian hidup yang kekal itu adalah kehidupan yang tidak berakhir dengan kematian. Jadi itu berarti selamanya tidak ada lagi kematian yang memisahkan, namun itu adalah kehidupan kekal. Nah, bagi manusia yang ingin bersama-sama dengan Allah Bapa, yang ingin ke surga, pastinya harus memiliki kedua hal tersebut. Kita haruslah kudus dan kita haruslah menuju hidup yang kekal. Nah, bagaimana ya kita itu bisa menjadi kudus? Padahal kan manusia itu selalu rentan dengan hal-hal yang buruk ataupun dosa. Misalnya nih, sifat-sifatnya kita masih sering cemburu, masih sering iri, masih sering berbohong, masih sering mencuri bahkan, atau masih malas seperti itu. Jadi bagaimana ya caranya? Kita harus selalu ingat bahwa Tuhan selalu memberikan pengampunan bagi kita. Asal kita mau datang dan mencari Dia, pasti Dia mau mengampuni kita. Bahkan Dia telah mau mati dan bangkit untuk kita. Dia sudah menjanjikan bahwa ada pengharapan baru bagi kita, dan Tuhan Yesus juga menjanjikan surga bagi kita. Nah, adik-adik sekolah minggu, Kak Intan, adik-adik semuanya, orang tua di rumah, opung, mak tua, semua keluarga kita yang percaya kepada Yesus, kita sebenarnya beruntung karena dalam penebusan Tuhan Yesus kita sudah bergabung. Jadi kita itu haruslah berterima kasih kepada Tuhan. Bagaimana ya cara kita berterima kasih kepada Tuhan? Ya, dengan perkataan-perkataan yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik. Kakak kasih coba contoh selama masa pandemi ini, pasti adik-adik sekolah minggu sudah belajar dari online kan? Nah, pasti juga saat belajar daring ini banyak sekali godaan yang didapat. Mungkin sebelum saat belajar daring kita mulai mudah mengantuk atau terganggu konsentrasinya, membayangkan aduh gameku udah di level mana ya sekarang. Atau mungkin buat adik-adik yang orang 4 yang mungkin banyak biasnya, yang sudah mulai suka-suka Korea-Korea, sudah kepikiran aduh nanti aku mau nonton yang ini dulu seperti itu, atau mau dengar lagu. Akan lebih banyak godaan selama kita di masa pandemi ini dan di rumah saja. Nah, salah satu hal baik yang bisa dilakukan anak-anak sekolah minggu yaitu membagi waktu. Jadi anak-anak sekolah minggu itu sudah bisa membagi waktu, kapan waktunya untuk belajar, kapan untuk mengerjakan tugas, kadang tugas sekolah maupun tugas dari rumah, atau kapan juga bermain dan kapan istirahat. Nah, di saat masa pandemi ini kita juga kan butuh istirahat agar tetap sehat dan menjaga imun. Nah, selain itu, kalau kita sudah melakukan hal-hal tersebut, kita juga dapat mengingatkan orang-orang di sekitar kita untuk lebih berbuat baik lagi dan menaati segala hal-hal baik yang harus dilakukan. Seperti misalnya nih, adik-adiknya misalnya mau belajar, tapi dia tidak belajar, malah pergi bermain dan tidak memperdulikan tugas-tugasnya. Kalian itu bisa juga bertugas untuk mengingatkannya. Nah, dari situ kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya Tuhan
Yesus saja cukup bagi kita. Karena Tuhan Yesus itu adalah jalan, karena hanya dialah jalan satu-satunya menuju surga. Kemudian Yesus adalah kebenaran. Dengan kita menuju surga, kita harus melakukan kebenaran. Dan Tuhan Yesus telah salah satu contoh teladan yang sudah dapat kita contoh, dan dia sudah menunjukkan dan memberitahu apa saja semua yang perlu kita teladani dari dia. Kemudian Yesus juga adalah hidup. Dengan kita mengikuti jalan Yesus dan juga melakukan kebenaran, pasti kita juga akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Nah, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Adik-adik sekolah minggu tetap jaga kesehatan dan juga tetap harus ingat membagi waktu, kapan saatnya bermain, kapan mengerjakan tugas, dan kapan juga istirahat. Semoga sehat selalu. Salam kepada orang tua kita ya. Kita akan tutup renungan hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk karunia kepada kami ya Bapa. Ya Bapa, bantulah kami untuk lagi lebih berusaha dan meyakini bahwa Tuhan Yesus adalah jalan, Tuhan Yesus adalah kebenaran, dan Tuhan Yesus adalah hidup. Terima kasih Yesus. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku ND 453, Sadago Warna Ungu. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada hari Minggu ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.